Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler lanjutan dari Journey to Immortality Season 3. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler lanjutan untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Nyonya Van yang menyambut kedatangan Master Miao He. Sedangkan Tian Xiao bertanya mengapa Yun Qin tidak melayanimu. Nyonya Van menjawab jika bocah itu membuatku kesal, dan ia justru malah melayani seorang kultivator yang menukarkan batu spiritual. Nyonya Van menjelaskan jika mereka sedang berbicara di kamar sebelah. Mendengar batu spiritual membuat Tian Xiao menjadi sangat antusias. Oleh karena itu, ia meminta izin pada Master Miao He untuk pergi ke sana. Dirinya juga berjanji akan memberikan pelajaran pada Yun Qin. Tian Xiao kemudian berjalan menuju ke sebuah ruangan, dan ia mencoba untuk memperkenalkan dirinya. Tapi ternyata ia terkejut karena di sana sudah ada Han Li. Ia bertanya siapakah kau dan di mana Yun Qin berada. Namun Han Li dengan tatapan dingin berkata, jika kau lama sekali, dan apakah kau sudah lupa tentang diriku? Tanpa membuang waktu, Han Li langsung melancarkan serangan. Benar saja, cincin 5 elemen berhasil melumpuhkan Tian Xiao. Namun ketika Han Li sedang menebasnya, Tian Xiao berteriak meminta tolong pada Master Miao He. Secara tiba-tiba, Master Miao He menerobos masuk ke sana, dan ia terkejut karena rupanya Tian Xiao sudah terbunuh. Oleh karena itu, ia pun menghempaskan serangannya ke arah Han Li. Han Li berusaha menahan serangan tersebut, dan ketika adu kekuatan terjadi, Master Miao He tak menyangka bagaimana mungkin bocah ini bisa menahan seranganku. Dikarenakan semakin kesal, Master Miao He menambahkan kekuatannya. Sementara Han Li menggunakan sayap badai petir untuk menghindari serangan itu. Bahkan Han Li merasa khawatir karena senjata spesial hampir saja mengenaiku. Han Li berpikir mungkinkah palu spiritual itu adalah kartu andalan milik orang tua ini. Sedangkan Master Miao He kembali menyimpan senjata tersebut. Dan ia bertanya, siapakah kau sebenarnya? Bagaimana mungkin seorang korformasi sepertimu bisa memiliki harta kuno yang begitu banyak? Nyonya Van merasa senang karena akhirnya Tian Xiao sudah mati. Dan ia menjelaskan, jika aku telah meminta senior Li untuk membunuh pengkhianat itu, jadi Anda tak perlu khawatir, karena aku akan memberikan imbalan 2 kali lipat dari yang dijanjikan Tian Xiao. Master Miao He akhirnya mulai tenang setelah mendengar perkataan itu. Walaupun matanya memandang ke arah yang begitu indah, ia juga berkata bahwa ini hanyalah permasalahan internal sekte kalian. Master Miao He bertanya di manakah kau berkultivasi sebelumnya. Dan saat itu juga Nyonya Van merasa tenang karena rencananya sudah berhasil. Sedangkan Han Li yang mau menjawab tiba-tiba merasa sakit karena energi angin kekacauan di tubuhnya mulai bereaksi. Han Li berusaha untuk menahan energi kekacauan dengan seluruh kekuatannya. Tapi tanpa diduga, energi kekacauan itu jauh lebih kuat. Bahkan hal itu membuat Master Miao He sungguh tak percaya, karena di hadapannya adalah seorang buronan yakini Han Li. Nyonya Van juga merasa khawatir dengan situasi saat ini. Sementara Han Li bergumam jika kemampuan penyamaranku tiba-tiba menghilang. Yang hal itu tentu membuat Master Miao He menjadi sangat marah. Han Li segera bergegas pergi dari tempat tersebut. Namun Master Miao He mengingatkan jika kau tak akan bisa kabur dari diriku. Sehingga saat itu juga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Nyonya Van tak menyangka jika tempatnya dibuat hancur oleh mereka. Bahkan ia bilang jika sebaiknya kalian jangan kembali. Sedangkan Master Miao He tak percaya bagaimana mungkin bocah sialan itu bisa lari secepat ini. Ia menduga jika sayap yang Han Li gunakan adalah barang spesial dari periuk Sutian.
Oleh karena itu, ia pun merasa senang karena bisa bertemu dengan Han Li. Sebab sebentar lagi periuk Sutian akan menjadi miliknya. Han Li yang terbang dengan sangat cepat tiba-tiba berhenti di perjalanan. Ia menyadari jika sepertinya orang tua itu sudah tertinggal jauh. Karena dengan sayap badai petir, harusnya diriku dapat melarikan diri. Tapi tanpa diduga, perut Han Li terasa sakit karena energi kekacauan mulai kambuh lagi. Han Li semakin khawatir karena ketika itu terjadi, ia harus menahan dengan kekuatannya. Sehingga hal itu akan membuatnya kesulitan untuk terbang. Dan ia juga merasa jika sepertinya Feng Xi sedang mencariku. Tak hanya itu saja, kini Miao He juga sudah mengunci aura Han Li. Oleh karenanya, sambil menahan sakit, Han Li pun harus kembali terbang menjauh. Tapi di luar dugaan, Miao He bilang jika dirinya ingin berbisnis dengan Han Li. Master Miao He menjelaskan jika aku ingin membeli pil Sky Replenishing. Sementara Han Li berpikir mengapa orang ini tiba-tiba berubah menjadi baik. Namun Han Li tak peduli dan segera mengaktifkan teknik pelarian petir. Han Li tak menyangka jika teknik rayuan seorang Naskensol benar-benar licik. Apalagi Master Miao He bilang jika kita akan jadi sahabat mulai sekarang. Untungnya Han Li melihat sebuah pulau yang terdapat arai teleportasi, sehingga ia pun segera bergegas menuju ke sana. Tapi di tengah perjalanan, lagi-lagi energi kekacauan bereaksi kembali. Dan ia khawatir mungkinkah Feng Xi juga berada di sekitar sini. Benar saja dari kejauhan, ternyata Feng Xi juga datang dan mengejar Han Li dengan penuh dendam. Han Li hanya bisa bertaruh jika mereka telah menyelesaikan arai teleportasinya tepat waktu. Sementara itu Master Miao He juga menyadari jika ada orang lain menuju ke sini dengan aura yang sangat kuat. Dan sepertinya orang itu juga ingin merebut periuk Sutian. Tanpa pikir panjang, Master Miao He langsung mengeluarkan burung spiritual. Dan ia berkata, jika kau terlalu berani karena ingin mengambil apa yang akan menjadi milikku. Sedangkan Han Li hanya melihat mereka dari kejauhan. Feng Xi berteriak memanggil nama Han Li dengan penuh amarah. Bahkan Han Li tak menyangka jika Feng Xi berubah wujud hanya untuk mengejarku. Oleh karena itu, jika Han Li tidak berhasil, mungkin dirinya akan mati. Setelah terbang dengan kecepatan tinggi, kini Han Li segera memasuki pulau tersebut. Sementara Feng Xi merasa kesal karena bocah sialan ini sudah menggunakan sayapku. Sehingga jika aku mendapatkannya kembali, maka aku hanya bisa menggunakan 70% dari kekuatannya. Sambil mengejar, Feng Xi berjanji, jika aku akan menghancurkanmu sampai berkeping-keping. Lalu terlihat arai teleportasi yang baru saja diselesaikan. Di sana juga para murid merasa senang melihat arai teleportasi yang telah selesai. Namun secara tiba-tiba Han Li datang sampai menghempaskan mereka semua. Mereka terkejut karena ternyata di hadapannya adalah Senior Li. Han Li bertanya apakah arai ini sudah siap. Murid itu menjawab jika arai ini memang telah selesai. Tetapi ketika ia mau menjelaskan sesuatu, Han Li langsung masuk ke dalam formasi. Bahkan proses teleportasi segera dimulai saat itu juga. Meskipun para murid sama sekali belum mengujinya. Feng Xi yang baru saja datang tentu menjadi sangat marah. Karena bocah sialan ini berusaha kabur dari kejaranku. Oleh karena itu, Feng Xi langsung melancarkan serangan. Han Li dengan sigap segera menahannya dengan pedang guntur ilahi. Hingga terjadilah ledakan besar di sekitar tempat tersebut. Yang hal itu membuat Feng Xi menjadi semakin murka. Berbeda dengan Han Li yang memasang wajah dengan ekspresi tersenyum. Dan saat itu juga Master Miao He yang baru datang sungguh tak menyangka. Bahkan Feng Xi menjadi linglung karena untuk kedua kalinya telah dipermainkan oleh Han Li. Master Miao He bertanya-tanya kemanakah perginya bocah itu. Namun Feng Xi yang masih kesal langsung mengeluarkan aura yang sangat besar. Bahkan dirinya berkata jika kalian semua harus mati.
Master Miao He tak percaya jika di hadapannya adalah binatang spiritual tingkat 9, hingga terjadilah ledakan yang sangat besar di sekitar tempat itu. Di pulau itu kini terjadi perang besar, dan setelah peperangan terjadi tak ada satupun yang selamat. Sementara bentuk fisik Master Miao He yang merupakan seorang Naskensol telah dihancurkan oleh Feng Xi. Tetapi jiwa Naskensolnya berhasil melarikan diri ke tempat tinggalnya. Beberapa bulan kemudian, klan naga racun mengirimkan banyak anggota tingkat tinggi dari Pulau Abis. Mereka menyerang para kultivator manusia di atas kor formasi, yang hal itu menyebabkan lebih banyak korban dari gelombang sebelumnya. Dikarenakan sudah putus asa, para kultivator mulai memburu Han Li, dengan harapan jika kepala Han Li dapat mengurangi kemarahan dari klan naga racun. Namun setelah 10 tahun lamanya, mereka masih belum juga menemukan keberadaan Han Li. Shin berpindah ke Han Li yang telah berhasil melakukan teleportasi. Ia berpikir jika tempat ini adalah Empire Island yang dibicarakan oleh Nyonya Van. Dirinya juga merasa beruntung karena hampir saja dihancurkan oleh Feng Xi. Han Li mulai merasa tenang karena akhirnya berhasil kembali ke laut dalam. Tapi ada seseorang yang bertanya, jika sepertinya kita adalah orang yang pertama tiba. Orang itu menyuruh senior untuk beristirahat dulu sambil menunggu yang lainnya, karena ia tahu jika Han Li telah berada di kor formasi tahap akhir. Ia berkata dengan adanya senior, maka misi kali ini akan memberikan hasil yang luar biasa. Sedangkan Han Li merasa kesal mengapa orang ini justru berbicara seenaknya tentang diriku, padahal dia jelas-jelas tidak mengetahui siapa aku yang sebenarnya. Kemudian tibalah satu orang lagi yang juga akan mengikuti misi kali ini. Ia bertanya siapakah yang masih belum datang. Lalu ketika mereka berbincang, Han Li segera menghancurkan susunan teleportasi. Han Li bergumam jika mereka tak ada yang menyadari bahwa aku sudah menghancurkan arai. Maka dengan begitu, Feng Xi dan Miao He tak akan bisa untuk datang ke sini. Lalu ketika hendak berjalan, mereka pun bertanya, Anda ingin pergi kemana? Pria berambut putih berkata jika kita akan bekerja sama dalam kelompok 5 orang. Dan ia bertanya apakah ini adalah misi pertama untuk Anda. Temannya juga mengatakan, pantas saja wajahmu terlihat asing, dan sepertinya kau juga tidak tahu tentang aturannya. Han Li berpikir jika aku akan berpura-pura untuk mengikuti misi mereka, dan ia menjawab bahwa tak ada seorang pun yang memberitahuku tentang aturannya. Pria berambut putih bilang jika itu wajar karena kekuatan Anda. Bahkan yang memberi perintah pun tak akan berani mengatakannya. Setelah beberapa saat muncullah 2 orang lagi dari kelompok mereka. Pria bernama Keiyu telah diperintahkan untuk menunjukkan jalan kepada senior. Bahkan ia juga mempersilahkan Han Li untuk memverifikasi identitasnya. Han Li berpikir jika mereka berasumsi kalau diriku adalah pemimpinnya karena kultivasiku lebih kuat. Dan mereka bergumam dengan adanya senior di sini, maka misi kali ini akan mudah. Lalu pria berambut putih bilang, jika senior tak perlu memverifikasi. Lagi pula, selain penegak hukum, tak ada yang tahu tentang tempat ini. Keiyu memperkenalkan senior Ding yang merupakan protektor sekte Azure Sun. Dan misi kali ini adalah menangkap seorang penjahat yang dicari. Senior Ding menjelaskan jika kita sedang mencari iblis wanita di ranah kor formasi. Oleh karena itu, Master Sun meminta bantuan pada kalian semua. Seorang pria penasaran siapakah nama dari iblis wanita itu. Lalu temannya menjawab jika dia adalah Yuan Yao. Mendengar nama Yuan Yao, sontak membuat Han Li menjadi sangat terkejut. Diceritakan waktu dahulu Yuan Yao menjadi selir dari putra pemimpin sekteku. Dengan kecantikan dan kekuatannya, dia telah membunuh tuan muda. Bahkan Yuan Yao membersihkan tubuhnya dan mengambil pil serta harta yang langka. Sehingga Master Sun sangat membenci wanita iblis itu. Han Li bergumam, pantas saja Yuan Yao menjadi sangat kuat dalam waktu singkat. Karena ternyata dia merampok dan membunuh orang kaya.
Bahkan Hanli merasa iri karena tuan muda itu pasti memiliki banyak harta yang bagus. Hanli berpikir apakah diriku harus membantu Yuan Yao yang sedang dalam masalah. Lagi pula aku bisa saja membunuh mereka semua di tempat ini. Sedangkan mereka yakin jika wanita iblis itu tak akan bisa kabur. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode 129 pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.